Setiap anak Adam pasti punya salah dan dosa. Setiap manusia, apapun pangkat dan jabatannya, pasti dia pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik manusia adalah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik manusia yang pernah melakukan dosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dulur-dulurku kabeh yang dimuliakan Allah, jamaah YouTube rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan. Dan saya doakan dulur-dulurku kabeh rezekinya banyak, barokah, sehat walafiat, anaknya soleh dan solihah, bisa berangkat haji Mekah, Madinah, dan besok masuk surga. Amin, 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 Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Yang artinya, setiap anak Adam pasti punya salah dan dosa. Setiap manusia, apapun pangkat dan jabatannya, pasti dia pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik manusia adalah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik manusia yang pernah melakukan dosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita sebagai manusia pasti pernah punya salah dan dosa. Kita pernah berbuat maksiat, durhaka kepada kedua orang tua, menyekutukan Allah, berzina, mencuri, mabuk-mabukan. Pasti kita pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik manusia yang pendosa, sebaik-baik manusia, dia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Setiap anak Adam pasti punya dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya dosa. Pejabat punya dosa, rakyat punya dosa, pengusaha punya dosa, ulama punya dosa, kiai punya dosa, pengusaha punya dosa, pedagang punya dosa, petani punya dosa. Semua manusia pasti punya dosa. Dan sebaik-baik manusia, ketika dia punya dosa, adalah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya pernah ditanya oleh jamaah, Pak Kaji, saya pernah melakukan dosa. Dosa saya itu sangat banyak. Saya melakukan kemaksiatan, saya minum minuman,
apakah saya bertaubat kepada Allah diterima oleh Allah? Saya jawab, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yuhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seseorang. Allah menerima taubat manusia sebelum napasnya sudah sampai di kerongkongan. Subhanallah. Jadi setiap manusia memang punya salah dan dosa. Tapi sebaik-baik manusia ketika dosa, dia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak punya dosa. Tapi manusia yang baik ketika punya dosa, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia yang baik. Ada seseorang itu menganggap dirinya baik, tapi dia melakukan dosa kepada Allah. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, tapi dia mau bertobat kepada Allah, dialah manusia yang baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah YouTube rahimakumullah, kalau dosa kita setinggi gunung, maka rahmat Allah setinggi langit. Kalau dosa kita seluas bumi, maka rahmat Allah seluas langit dan bumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka kita yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup, manfaatkan sebaik-baiknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari seseorang hambanya dengan taubat nasuha. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang berbuat dosa, kita yang pernah berbuat dosa, kita yang pernah berbuat maksiat, masih diberikan oleh Allah jalan keluar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan manusia yang bertobat adalah yang pertama, dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai manusia-manusia yang bertobat kepada Allah dan membersihkan dirinya. Jadi masih ada jalan bagi kita yang pernah berbuat maksiat dan dosa. Dan Allah sangat mencintai manusia-manusia yang bertobat kepada Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, manfaat kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mendapatkan keberuntungan. Kalau kita taubat kepada Allah dari segala maksiat yang sudah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal muslimun. Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kamu akan mendapatkan keberuntungan. Beruntunglah manusia-manusia yang punya dosa, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah manusia-manusia yang pernah melakukan dosa, kemudian mau taubat kepada Allah. Yang ketiga, pemirsa dimanapun Anda berada, manfaat kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk surga. Maka kalau kita pernah melakukan dosa, jangan putus asa. Kalau kita pernah melakukan dosa yang sangat besar, jangan putus asa di jalan rahmat Allah. Kalau kita pernah melakukan kemaksiatan, maka jangan putus asa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah menjanjikan kepada manusia-manusia yang pernah berbuat dosa, kemudian mau taubat kepada Allah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
faulaika yadkhulunal jannata, dan dia dan mereka yang pernah berbuat dosa akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yudlamuna syai'a, mereka tidak akan mendapatkan siksa apapun. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi manusia yang baik adalah manusia yang pernah berbuat dosa dan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita pernah melakukan maksiat, kalau kita pernah melakukan dosa, bagaimana caranya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 jalan kalau kita ingin taubat kepada Allah. Yang pertama, al-iqla, yaitu berhenti berbuat dari salah dan dosa. Berhenti dari berbuat kemaksiatan. Kalau dulu kita pernah berbuat salah dan dosa, maka kita harus punya niat untuk berhenti melakukan dosa dan maksiat kalau kita ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita ingin taubat kepada Allah adalah al-nadam. Kita harus menyesal. Menyesali perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan. Menyesali perbuatan dosa yang sudah pernah kita lakukan. Itulah jalan taubat kita kepada Allah. Yang ketiga adalah al-azm. Yaitu kalau kita pernah berbuat dosa, kalau kita pernah berbuat maksiat, maka kita harus menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat itu. Sesungguhnya Allah itu sangat luas ampunannya. Maka kalau kita niat taubat kepada Allah, yang pertama adalah kita harus berhenti dari perbuatan maksiat dan dosa. Yang kedua, kita harus menyesal dari perbuatan maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kita tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Semoga kalau ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan Allah sehat walafiat, rezekinya lancar barokah, anaknya soleh dan solihah, bisa berangkat haji Mekah Madinah dan besok masuk surga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.